Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan tema video yaitu penggunaan sumber daya energi alternatif sebagai pengganti sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Berikut adalah anggota kelompok 4. Ada Anggun Putri Rajdi, Riris Ratri Parameswari, Nurul Aini, Muh Ilham Ansyari, Putri Rahmanda, dan saya Krisna Wicaksana. Berikut adalah pembahasan video hari ini, yaitu sumber energi alternatif secara general, jenis-jenis sumber energi alternatif, perkembangan energi alternatif di Indonesia, kelebihan dan kekurangan energi alternatif, dan kesimpulan. Sumber energi alternatif secara general. Energi dapat dibedakan menjadi dua. Pertama adalah terbarukan, dan yang kedua adalah tidak terbarukan. Pada dasarnya, energi terbarukan ini disebut sebagai energi alternatif. Sumber energi alternatif merupakan istilah yang merujuk pada semua energi yang dapat menggantikan bahan bakar konvensional. Umumnya, energi alternatif digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar hidrokarbon yang memiliki dampak buruk untuk lingkungan. Hal itu dikarenakan emisi karbon dioksida yang dihasilkan cukup tinggi dan memicu pemanasan global. Selain dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan energi konvensional, energi alternatif juga dapat mengurangi kerusakan lingkungan. Nyatanya, energi bersih memiliki banyak manfaat untuk kehidupan. Dengan beralih menggunakan energi alternatif, penggunaan energi konvensional sebagai sumber listrik dapat dikurangi. Berikut adalah jenis-jenis sumber energi alternatif, yaitu ada angin, solar, biomasa, tidal, ombak, hidroelektrik, dan panas bumi. Angin adalah udara yang bergerak dan berpindah tempat. Penggerakan udara itu disebabkan oleh perbedaan suhu. Perbedaan suhu disebabkan oleh perbedaan daya serap panas di permukaan bumi. Jadi, selama matahari masih memancarkan sinarnya ke bumi dan di bumi terdapat daratan dan lautan, maka akan terjadi perbedaan suhu dan menyebabkan terjadinya angin. Pemanfaatan teknologi energi angin sebagai salah satu sumber energi yang dapat diperbarui juga sudah dilakukan di Indonesia, tetapi energi listrik yang dihasilkan dari angin masih relatif kecil kapasitasnya, sehingga umumnya teknologi ini hanya diterapkan di daerah terpencil atau di pedesaan yang belum terjangkau di aliran listrik PLN. Prinsipnya sangat sederhana, yaitu angin ditangkap oleh baling-baling atau katakanlah rotor bersayap. Energi putaran diteruskan untuk memutar generator pembangkit listrik. Ukuran generator yang dipasang tentu saja harus disesuaikan dengan kapasitas angin dan rotornya. Pengubahan energi angin menjadi energi listrik ini sangat menguntungkan untuk tempat-tempat yang memang terdapat angin banyak. Memang tidak semua tempat menguntungkan untuk dibangun PLTA, tapi sumber energi itu tersedia secara bebas dan angin akan tetap bertiup sepanjang zaman. Matahari merupakan sumber energi yang tak habis-habisnya. Hidup kita di dunia ini hampir sepenuhnya berkat energi matahari. Karena apa yang kita makan itu sebenarnya energinya berasal dari matahari yang tersimpan dalam tumbuhan maupun hewan. Selain itu, berbagai jenis energi baik yang terbarukan maupun tak terbarukan merupakan bentuk turunan dari energi matahari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemanfaatan energi panas matahari sebenarnya telah kita lakukan di antaranya yaitu kompor matahari, penerangan ruangan, pemanasan air, penjemuran pakaian, dan lain-lain. Cara kerja panel surya, yaitu cara utama untuk kita menghasilkan energi dari matahari, secara sederhana adalah dengan menyerap cahaya matahari dan menampung energi yang dihasilkan ke dalam sebuah baterai. Dengan begitu, kita bisa menggunakan energi tersebut kapanpun diperlukan selama masih ada tampungan energi tersebut. Biomasa adalah segala jasad makhluk hidup yang digunakan untuk menghasilkan energi bila dibakar, yaitu berupa sampah-sampah organik sebagai sisa-sisa produksi pertanian. Biomasa yang berupa sampah atau sisa-sisa yang tidak berharga dapat digunakan sebagai sumber energi, karena ia masih menyimpan energi matahari. Biomasa yang dapat dipakai sebagai bahan bakar itu tidak selalu berupa sampah, kadang-kadang berupa tanaman yang cepat tumbuh seperti angsana, akasia, dan sebagainya dapat digunakan sebagai bahan bakar secara ekonomis atau sebagai sumber energi yang murah. Pengambilan energi dari biomasa prinsipnya adalah membakar biomasa itu dalam tungku pembakar. Panas yang timbul digunakan untuk mendidihkan air, dan air mendidih itu timbul uap yang dapat digunakan untuk menggerakkan turbin uap. Selanjutnya, turbin uap ini dapat menggerakkan generator listrik. Energi listrik dapat didistribusikan untuk berbagai macam keperluan. Hambatan dalam pembuatan biomasa adalah seluruh biomasa harus melalui beberapa proses,
yaitu dikembangkan, dikumpulkan, dikeringkan, difermentasi, dan dibakar. Seluruh langkah ini membutuhkan banyak sumber daya dan infrastruktur. Tidal. Dam yang biasanya digunakan dalam dua versi, yaitu dam pasang surut. Cara ini berupa seperti pembangkitan listrik secara hidroelektrik yang terdapat di dam atau waduk penampungan air sungai. Hanya saja, dam yang dibangun untuk memanfaatkan siklus pasang surut jauh lebih besar daripada dam air sungai pada umumnya. Dam ini biasanya dibangun di muara sungai, di mana terjadi pertemuan antara air sungai dengan air laut. Ketika ombak masuk atau keluar, terjadi pasang atau surut, air mengalir melalui terowongan yang terdapat di dam. Aliran masuk atau keluarnya ombak dapat dimanfaatkan untuk memutar turbin. Kekurangan terbesar dari pembangkit listrik tenaga pasang surut adalah hanya dapat menghasilkan listrik selama ombak mengalir masuk ataupun mengalir keluar, yang terjadi hanya selama kurang lebih 10 jam perharinya. Lalu pilihan yang kedua yaitu menggunakan turbin lepas pantai yang lebih menyerupai pembangkit listrik tenaga angin versi bawah laut. Keunggulannya dibandingkan metode pertama yaitu lebih murah biaya instalasinya, dampak lingkungan yang relatif lebih kecil daripada pembangunan dam, dan persyaratan lokasinya pun lebih mudah. Ombak. Ombak dihasilkan oleh angin yang bertiup di permukaan laut. Ombak merupakan sumber energi yang cukup besar, namun untuk memanfaatkan energi yang terkandungnya dan mengubahnya menjadi listrik dalam jumlah yang memadai tidaklah mudah. Pada sebuah pembangkit listrik bertenaga ombak, aliran masuk dan keluarnya ombak ke dalam ruangan khusus menyebabkan terdorongnya udara keluar dan masuk melalui sebuah saluran di atas ruang tersebut. Jika di ujung saluran diletakkan sebuah turbin, maka aliran udara yang keluar masuk tersebut akan memutar turbin yang menggerakkan generator. Setelah selesai dibangun, energi ombak dapat diperoleh secara gratis, tidak butuh bahan bakar, dan tidak pula menghasilkan limbah ataupun polusi. Hidroelektrik. Energi air dapat digunakan dalam bentuk gerak atau perbedaan suhu. Karena air ribuan kali lebih berat daripada udara, maka aliran air yang pelan pun dapat menghasilkan sejumlah energi yang besar. Tenaga air yang memanfaatkan gerakan air biasanya didapat dari sungai yang dibendung. Pada bagian bawah dam tersebut terdapat lubang-lubang saluran air. Pada lubang-lubang tersebut terdapat turbin yang berfungsi mengubah energi kinetik dari gerakan air menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan generator listrik. Energi listrik yang berasal dari energi kinetik air disebut hidroelektrik. Hidroelektrik ini menyumbang sekitar 715.000 MW atau sekitar 19% kebutuhan listrik dunia. Selain sebagai PLTA, air juga bermanfaat untuk sarana transportasi, sarana wisata, rekreasi, dan sarana irigasi pengairan. Geothermal. Energi geothermal atau energi panas bumi adalah energi yang berasal dari inti bumi. Inti bumi merupakan bahan yang terdiri atas berbagai jenis logam dan batu yang berbentuk cair, yang memiliki suhu tinggi. Energi ini dapat digunakan untuk menghasilkan listrik sebagai salah satu bentuk dari energi terbaharui. Tetapi karena panas di satu lokasi dapat habis, jadi secara teknis dia tidak diperbarui secara mutlak. Energi geothermal yang dapat dimanfaatkan sekarang ini adalah panas bumi yang berasal dari magma. Magma adalah batuan cair atau panas bumi yang terdapat di dalam kera bumi. Karena pengaruh geseran kulit bumi atau karena tekanan, magma dapat menempel ke permukaan bumi dan disebut lava. Lava inilah yang membentuk gunung-gunung di permukaan bumi. Gunung berapi menunjukkan bahwa ada hubungan aktif antara mulut gunung dengan magma. Demikian juga adanya sumber air panas, menunjukkan adanya aquifer atau kubangan air yang terkena panas dari magma. Selanjutnya, apabila dilakukan pengoboran, maka akan terjadi semburan yang berupa gas atau uap air panas atau air panas. Yang paling menguntungkan adalah bila semburan itu mengeluarkan uap air panas, sehingga dapat langsung dimanfaatkan untuk memutar turbin uap yang kemudian terkait dengan generator pembangkit listrik dan akan diperoleh energi listrik untuk berbagai keperluan. Perkembangan energi alternatif di Indonesia. Perkembangan dan penelitian energi alternatif terus dilakukan, khususnya pada peralatan atau mesin modern seperti pompa air tenaga surya saat ini. Penggunaan energi alternatif memang mampu menyedot sumber daya dan investasi tinggi, serta memanfaatkannya akan dirasakan dalam jangka panjang. Salah satu manfaat energi alternatif adalah mampu mengurangi dampak energi fosil. Supaya tidak penasaran, berikut adalah manfaat dan keuntungan energi alternatif yang patut kita ketahui. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam juga tidak lepas dari potensi pengembangan energi alternatif. Pasalnya, energi konvensional berasal dari fosil seperti batu bara, minyak, bumi, gas jumlahnya semakin menipis. Pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk mengembangkan energi terbarukan demi kelangsungan hidup masyarakatnya. Begitu juga dengan perubahan maupun komponen masyarakat lainnya. Beberapa kegiatan yang memanfaatkan energi di Indonesia ini yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga Bayu, Sidrap 75 MW di Sulawesi Selatan. PLN membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi di Kamojang, Jawa Barat sejak 1982. PT Madusari Murni Indah merupakan produsen etanol yang mengubah limbahnya menjadi tenaga energi listrik.
lalu ada juga produk biodiesel dari Pertamina, dan lain-lain sebagainya. Kelebihan dan kekurangan energi alternatif. Kelebihannya adalah sebagai berikut. Energi alternatif sumber energi tidak akan terjadi kelangkaan karena termasuk energi terbarukan. Selain itu, pasokannya juga melimpah, bersifat ramah lingkungan, mampu menggantikan penggunaan batu bara sebagai sumber energi utama yang dapat merusak lingkungan, dan menjadi sumber energi gratis. Kekurangannya adalah sebagai berikut. Biaya awal instalasi yang cukup tinggi dan biaya maintenance yang cukup mahal. Kurang efisiennya untuk mendapat energi yang mencukupi kebutuhan manusia sehari-hari, dan energi alternatif kurang bisa diandalkan karena bergantung pada alam. Lalu untuk kesimpulan dan saran dari saya, energi alternatif adalah istilah yang menuju kepada semua energi yang dapat digunakan yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar konvensional tanpa akibat yang tidak diharapkan dari hal tersebut. Energi alternatif yang saat ini sedang dikembangkan oleh manusia diantaranya adalah energi matahari, energi panas bumi, energi angin, energi air, energi laut, seperti ombak, pasang surut, dan hasil konversi energi bawah laut, energi biogas, dan energi biomasa. Lalu ada juga yang terbaru seperti energi biodiesel dan energi zat radioaktif. Hambatan yang dihadapi manusia dalam mencari dan mengembangkan energi alternatif tersebut bersumber pada dinamika kependudukan, pengembangan sumber daya alam, dan energi, pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, dan lingkungan hidup. Lalu untuk saran, untuk mendukung upaya penghematan energi, seharusnya sekarang ini pengupayaan penggunaan energi alternatif diutamakan. Misalnya penggunaan minyak bumi sebagai sumber utama di dunia bisa digantikan dengan energi matahari. Ini dikarenakan minyak bumi sangat terbatas jumlahnya, sedangkan energi matahari tidak terbatas. Dengan kata lain, matahari sangatlah melimpah di planet kita. Di masa kini, diperlukan memanfaatkan sumber energi matahari karena sekarang ini minyak bumi sangatlah mahal. Sedangkan energi matahari bisa kita gunakan tanpa memerlukan memikirkan harganya sangat mahal. Oleh karena itu, sebaiknya kita dapat memanfaatkannya secara maksimal. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.